Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sejarah sebuah negara di Amerika Selatan yang sering banget kelewat. Ceritanya tuh unik, bukan karena soal emas atau kekaisaran besar, tapi justru karena dari awal banget negara ini jadi rebutan. Yuk kita selami bareng-bareng sejarah awal Uruguay, sebuah tanah yang lahir dari konflik. Nah, biar kita paham kenapa Uruguay ini beda, coba deh kita bandingin. Negara-negara tetangganya itu kan pusat kekaisaran, kaya emas dan perak. Tapi Uruguay ceritanya lain, bukan kekayaan alamnya, tapi posisinya yang strategis yang ngejadiin dia medan perang geopolitik. Intinya simpel banget, Uruguay diperebutkan bukan karena apa yang ada di dalam tanahnya, tapi karena letaknya di peta. Hal ini langsung membawa kita ke bagian pertama. Kita akan lihat gimana ceritanya Uruguay yang posisinya kejepit di antara dua kekuatan raksasa, jadi wilayah rebutan antara Spanyol dan Portugis. Coba dibayangin, di satu sisi ada kekaisaran Spanyol yang luas banget. Di sisi lain ada kekaisaran Portugis. Nah, Uruguay itu posisinya pas banget di tengah-tengah. Status sebagai negara penyangga inilah yang ngebentuk seluruh sejarah awalnya. Dia bukan cuma tanah di antara dua negara, tapi jadi garis depan konflik yang terus-menerus selama ratusan tahun. Tapi kan sebelum Spanyol dan Portugis datang buat rebutan tanah ini, wilayah ini udah ada penghuninya sendiri dong. Yuk kita kenalan dulu sama penduduk asli Uruguay. Penduduk asli di wilayah ini adalah bangsa Charrúa. Mereka ini masyarakat pemburu pengumpul yang mandiri banget. Beda sama peradaban kayak Inca atau Aztec, mereka tuh nggak membangun kota-kota besar atau kerajaan yang kompleks. Kekuatan mereka justru ada pada mobilitasnya, ketangguhannya, dan ikatan mereka yang kuat banget sama tanah. Nah, kedatangan para penjelajah Eropa mengubah segalanya. Inilah awal mula dari drama tarik ulur kekuasaan antara Spanyol dan Portugis yang bakal mewarnai wilayah ini selama ratusan tahun ke depan. Coba kita lihat lini masa ini biar lebih kebayang alurnya. Jadi, setelah kedatangan pertama di abad ke-16, proses kolonisasi di sini tuh lambat banget. Kenapa? Ya itu tadi, karena nggak ada emas yang bisa langsung dikeruk. Makanya, abad ke-17 dan 18 itu isinya konflik melulu. Satu pihak bangun pemukiman, nggak lama dihancurin sama pihak lain. Gitu terus. Baru deh di abad ke-18, pemerintahan kolonial yang lebih teratur mulai terbentuk. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngejelasin inti masalahnya. Nggak adanya emas atau perak, bikin Spanyol sama Portugis jadi setengah-setengah buat investasi penuh di sini. Tapi mereka juga nggak mau ngelepasin gitu aja, karena lokasinya yang strategis. Hasilnya, ya zona konflik abadi. Konflik yang panjang banget ini pastinya punya dampak besar ke masyarakatnya kan? Nah sekarang kita lihat gimana ekonomi dan tatanan sosial yang unik akhirnya lahir dari semua kekacauan ini. Tapi sebelum kita ngomongin soal ekonomi, kita harus akui dulu dampak yang paling tragis dari semua ini. Buat penduduk aslinya, bangsa Charrúa, kedatangan orang Eropa itu adalah sebuah bencana. Penyakit, kekerasan, dan perampasan tanah, semuanya secara sistematis menghancurkan cara hidup mereka dan ya hampir memusnahkan mereka semua. Dan ini adalah sebuah fakta yang sangat menyedihkan. Hilangnya masyarakat adat Charrúa jadi salah satu tragedi paling awal dalam sejarah Uruguay. Sebuah pengingat yang pahit tentang harga yang harus dibayar dari perebutan kolonial. Jadi, kalau nggak ada emas, terus apa yang jadi fokus ekonominya? Jawabannya adalah tanah itu sendiri. Perkembangannya logis banget. Karena nggak ada tambang, para pemukim akhirnya beralih ke peternakan. Padang rumput Uruguay yang luas itu cocok banget buat ternak, dan peternakan sapi dengan cepat jadi tulang punggung ekonomi. Sebuah warisan yang bahkan masih terasa sampai hari ini. Nah, struktur sosial yang terbentuk di sini juga jadi unik, karena ekonominya berbasis peternakan, bukan pertambangan besar yang butuh banyak banget tenaga kerja paksa, masyarakatnya jadi relatif lebih sederhana. Populasi orang Eropanya lebih sedikit, dan meskipun kaum elit kolonial tetap pegang kendali, ketimpangan sosialnya nggak sekaku di tempat-tempat kayak Peru atau Meksiko. Oke, kita maju ke penghujung era kolonial. Panggungnya udah disiapin buat babak berikutnya yang ternyata jauh lebih bergejolak, perjuangan menuju kemerdekaan. Di akhir abad ke-18, situasinya udah panas banget. Persaingan antar wilayah makin ketat, pengaruh dari Argentina dan Brazil makin kuat. Dan di saat yang sama, ide-ide revolusioner tentang kemerdekaan mulai menyebar kemana-mana. Poin kuncinya adalah, posisi Uruguay itu rentan banget, kejepit di antara semua kepentingan yang saling berbenturan ini. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang sangat mendasar. Setelah ratusan tahun cuma jadi pion dalam permainan kekuatan besar, bisakah sebuah bangsa kecil yang lahir dari konflik ini akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk menentukan nasibnya sendiri? Nah, itulah tantangan terbesar yang akan dihadapi Uruguay saat memasuki era perjuangan kemerdekaan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.